karena melalui mekanisme evaluasi yang tepat, perguruan tinggi dapat menilai efektivitas kurikulum, mengukur ketercapaian pembelajaran, serta mengidentifikasi ruang perbaikan secara berkelanjutan. Ibu Dr. Tin Fabrianti Kusumasari, STMT, merupakan dosen dengan aktivitas luar biasa. Selain aktif di Aptikom dan PIKOB, beliau juga concern mengarahkan perubahan akreditasi. Di PIKOB, beliau dipercaya sebagai koordinator bidang prosedur dan proses evaluasi PIKOB. Untuk itu, tahap tanpa berpanjang kata, marilah kita dengarkan bersama pemaparan berikutnya kepada narasumber materi ketiga yang sudah bergabung di Zoom. Dengan hormat kami persilakan Ibu Dr. Tin Fabrianti Kusumasari, STMT, yang akan menyampaikan alur proses evaluasi kurikulum melalui PIKOB. Ibu Tin, kami persilakan. Oke, terima kasih. Maaf, tadi sempat ke mute dari host. Oke, terima kasih Bu Andri dan Pak Wisnu atas waktunya dan selamat datang Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak akan berpanjang lebar, saya coba akan menjelaskan berkaitan tentang alur dan progres. Oke, terima kasih. Oke, saya izin share. Mohon dibantu untuk sharing screen. Belum bisa share screen dari saya. Oke. Oke, terima kasih. Masih berproses. Lagi agak menjelang siang gitu ya. Suara saya sudah cukup ya Bu ya. Oke, saya akan coba menjelaskan gitu ya berkaitan dengan bagaimana alur proses dan bagaimana kalau kita mau melakukan evaluasi di PIKOB ini. Oke, perkenalkan, saya Tin Fabrianti, adalah bidang kriteria dan proses evaluasi. Bidang kriteria dan proses evaluasi di sini adalah tugasnya adalah melakukan update kriteria evaluasi, membuat alur proses pendaftaran, prosedur evaluasi, validasi dan eligibilitas bersama dengan Dewan Eksekutif, menentukan evaluator dan validator dalam proses evaluasi PIKOB. Saya sebagai ketua bidang, yaitu Tin Fabrianti Kusumasari dari Telkom University, dan kemudian saya dibantu oleh beberapa Bapak Ibu dosen dari universitas lain, yaitu Pak Anggit dari Amikom Yogyakarta, kemudian ada Bu Zahra, ini dari Unisa Aisyah Yogyakarta, kemudian ada Bu Sukmawati Anggraini, itu adalah dari Universitas Nusa Mandiri. Kemudian ada Bu Dr. Deni Jolita, itu dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Ibu MC kita, itu adalah Bu Dr. Andrianingsih dari Universitas Nasional. Oke, untuk agenda yang akan saya sampaikan, itu yang pertama adalah berkaitan dengan eligibilitas atau syarat pengajuan. Yang kedua adalah berkaitan dengan ketentuan, prosedur, dan syarat pengajuan. Oke, untuk eligibilitas dari program studi ataupun syarat-syarat yang bisa mengajukan untuk asesmen PIKOB ini, program studinya itu dapat mengajukan evaluasi indeks kematangan OBE meskipun di luar rumpun computing. Jadi Bapak Ibu yang bukan di rumpun computing juga masih tetap bisa untuk mengajukan proses evaluasi kematangan indeks
OBE tersebut. Kemudian minimal prodi telah menjalankan kurikulum OBE selama 1 tahun. Jadi pernah dikerjakan minimal 1 tahun 2 semester. Kemudian asesmen OBE minimal telah melakukan asesmen itu berdasarkan kurikulum outcome based education seperti yang sudah dijelaskan oleh Prof. Prihandoko dan Prof. Insap yang sebelumnya gitu ya berkaitan dengan asesmennya pada level mata kuliah yaitu di CPMK. Kemudian akreditasi program studi memiliki status yang terakreditasi. Jadi semua status terakreditasi boleh mengajukan dengan syarat-syarat berikut ini. Ketentuan untuk evaluasi. Yang pertama, evaluasi dilakukan per batch. PKB membatasi jumlah evaluasi prodi di setiap batch-nya, maksimal 25 prodi. Jika misalkan ada prodi-prodi yang mendaftar lebih dari 25, nanti akan masuk ke batch berikutnya. Terus kemudian masa berlaku sertifikat OBE adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang melalui pendaftaran baru. Terus kemudian masa pengajuan dalam setahun terdapat 4 batch pengajuan evaluasi. Satu evaluator dalam perguruan tinggi yang sama hanya boleh melakukan asesmen maksimal 2 program studi. Jika nanti dalam universitas yang sama mengajukan lebih dari 2 program studi, maka nanti evaluatornya bisa berbeda-beda. Untuk pemeringkatan, seperti yang disampaikan oleh Prof. Prihandoko, yaitu Platinum, Gold, Silver, dan Bronze tadi, dalam setiap tahun sekali itu dilakukan atau diadakan pemeringkatan PIKOB berdasarkan skor perolehan dan kriteria lain yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif. Kemudian ada batas pengajuan reevaluasi. Program studi dapat mengajukan kembali evaluasi minimal 1 tahun setelah evaluasi sebelumnya. Jadi kalau misalnya tahun ini mengajukan dan hasilnya pengen ditingkatkan lagi atau ingin ditingkatkan lebih untuk pemeringkatannya di tahun 2026 nanti bisa mengajukan kembali. Oke, untuk prosedur dan proses dari evaluasi PKB itu adalah sebagai berikut. Secara garis besar itu ada 6 proses gitu ya dalam evaluasi. Yang pertama itu adalah proses pendaftaran, yang kedua itu adalah print, yang keempat adalah proses kunjungan lapangan, yang kelima adalah proses validasi dan harmonisasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pada saat proses pendaftaran ini akan ditangani atau dikelola oleh website Psikobe, yaitu ada 4 batch dalam setiap tahunnya. Terus kemudian untuk penentuan evaluator itu akan ditentukan oleh Dewan Eksekutif dengan eksekusi pada website atau yang menginputkan ke dalam website itu adalah bidang 2 dari PIKOB, tapi hasil dari keputusan rapat Dewan Eksekutif. Kemudian untuk desk evaluation itu akan proses memeriksa dokumennya di sini disebut dengan ledik oleh evaluator. Kemudian yang proses keempat berkaitan dengan kunjungan lapangan, yaitu evaluator nanti akan melakukan kunjungan lapangan gitu ya. Jika diperlukan dari hasil desk evaluation nanti akan dilakukan kunjungan lapangan on-site. Tapi misalkan tidak diperlukan, itu bisa kunjungannya adalah berupa online. Jadi nanti ada hasil dari keputusan setelah pemeriksaan desk evaluation-nya. Untuk fase atau langkah yang kelima yaitu adalah validasi dan harmonisasi, ini adalah akan ditugaskan validator dari Dewan Eksekutif untuk melakukan validasi hasil asesmen dari evaluator, baik dari asesmen pada saat desk evaluation maupun dari hasil lapangan. Kemudian dari harmonisasi akan dilakukan melalui rapat Dewan Eksekutif. Setelah hasil dari harmonisasi, maka akan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif, yaitu hasil evaluasi atau pengumuman hasil dan generate IKOB. IKOB ini adalah nama sertifikatnya itu melalui sistem website. Oke, kemudian role proses evaluasinya. Nah, di sini ada beberapa role, yaitu program studi yang menjadi aktor utama di sini adalah yang mengajukan untuk pemeringkatan melalui website PKB.
atau yang disebut dengan Psikobe websitenya. Terus kemudian di sini ada Sekretariat Pikobe. Di sini adalah bagian administrasi yang akan memeriksa kelengkapan dokumen, biaya, dan administrasi lainnya. Jika nanti di-approve dari Sekretariat Pikobe, maka proses selanjutnya akan bisa. Kemudian ada evaluator Pikobe. Evaluator Pikobe ini bertugas untuk memeriksa dokumen ledik berdasarkan dari instrumen yang Bapak Ibu tulis nanti mungkin di sesi yang kedua gitu ya, nanti akan di apa ya gitu ya, kerjakan gitu ya, akan dipandu oleh fasilitator untuk mengisi dari form ledik ini yang akan diperiksa oleh evaluator jika nanti mendaftar Pikobe ini. Terus kemudian ada komite eksekutif Pikobe, ya ini adalah dewan komite eksekutif di mana komite tersebut memegang keputusan tertinggi dalam pemeringkatan Pikobe. Yang berikutnya adalah validator oleh rapat dewan komite eksekutif yang bertugas untuk melakukan validasi dari hasil evaluasi pada saat desk evaluation maupun kunjungan lapangan. Yang terakhir itu adalah pengelola proses evaluasi. Ini akan memonitoring jalannya proses dari awal pendaftaran sampai proses hasil atau generate sertifikat. Bagian ini dilakukan oleh bidang 2 dari Pikobe. Alur pendaftaran ini Bapak Ibu bisa dilihat di website Pikobe, mungkin Bapak Ibu bisa akses sekarang juga, yaitu websitenya ini disebut, sistemnya disebut Psikobe dengan alamat website https://pikobe.artikom.org. Di sini nanti Bapak Ibu jika mendaftar akan diminta untuk kelengkapan syarat untuk pendaftaran, yaitu nanti dari program studi tersebut yang akan mendaftar nanti akan dicantumkan namanya, yaitu data diri PIC, kontak pribadi, informasi institusi, kontak institusi, data penugasan PIC, yaitu berkaitan dengan nama fakultas, nama program studi, dan masa berlaku, serta lampiran surat tugas. Kemudian untuk setelah pendaftaran, ini nanti Bapak Ibu program studi yang berminat untuk melakukan pemeringkatan ini akan masuk ke dalam website dan kemudian akan mendaftarkan sehingga mendapatkan akun dari Psikobe. Akun ini akan dikirimkan via email dan pengajuan penilaian ini akan bisa diteruskan gitu ya jika sudah terdapat validasi email dari bidang sekretariat. Setelah menerima email atau menerima dokumen gitu ya, Bapak Ibu nanti akan bisa melakukan pengajuan penilaian dari IKOB tersebut. Nah, pengajuan penilaian ini akan meminta syarat-syarat atau data-data yaitu tentang buku kurikulum program studi saat yang akan digunakan, surat pengantar dari perguruan tinggi, serta surat pernyataan telah menerapkan outcome-based education oleh perguruan tinggi selama 1 tahun. Nah, ini nanti akan diupload ke sistem gitu ya pada saat Bapak Ibu program studinya mendaftar gitu ya. Nanti sistem akan menerima dokumen tersebut dan akan melakukan validasi dan menerbitkan tagihan atau pembiayaannya. Oke, untuk pembiayaan di bulan lalu itu bertahap gitu ya. Yang pertama itu kita gratis dan yang berikutnya adalah 3 juta dan selanjutnya nanti akan ditetapkan oleh Dewan Eksekutif di tahun 2026. Kalau untuk 2025 kami sudah tidak menerima lagi untuk evaluasi, jadi nanti akan kita buka di batch 1 tahun 2026. Kemudian setelah menerbitkan bukti tagihan dan Bapak Ibu program studi yang memang berminat untuk melakukan pemeriksaan atau evaluasi dari indeks kematangan outcome-based education di sini akan membayar bukti sejumlah dari tagihan tersebut dan akan mengupload bukti tersebut ke dalam sistem. Jika bukti upload tersebut divalidasi oleh sekretariat dan valid, maka akan tersedia dokumen yang ledik atau form ledik yang dari sistem yang bisa Bapak Ibu upload, Bapak Ibu download gitu ya untuk diisi. Bentuknya nanti adalah bentuknya form Excel. Mohon maaf Bapak Ibu kalau untuk form Excel ini jangan sampai ada perubahan, baik di insert di antara kolom karena nanti bentuknya adalah Excel yang ada kolom-kolomnya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan mengubah apapun di form tersebut karena nanti sistem akan salah gitu ya dalam menerima
data-data dari Bapak Ibu semuanya. Jadi harapannya adalah sesuai persis dengan apa yang ada di form dan instruksi yang diperlukan. Kemudian setelah diunduh, kemudian diisi, dan kemudian Bapak Ibu setelah selesai bisa melakukan upload kembali. Nanti di sesi yang kedua akan dijelaskan bagaimana cara mengisinya dan Bapak Ibu akan berlatih untuk melakukan pengisian form tersebut. Oke, nah ini adalah berikutnya adalah penentuan evaluator, rapat komite eksekutif. Dari sini ada validasi bukti pembiayaan oleh sekretariat, kemudian ada rapat komite eksekutif dan penentuan evaluator dan validator oleh Dewan Eksekutif. Oke, nanti semuanya hasil dari rapat tersebut akan diinputkan oleh bidang 2 gitu ya, atau bagian monitoring, evaluation proses dan alurnya itu untuk ke sistem baik dari sisi penugasan gitu kan ya, penugasan dari validator, evaluator dan validator. Yang pertama akan ditetapkan itu adalah validator. Kemudian validator ini akan ditetapkan melalui sistem dan Bapak Ibu semua program studi itu dapat menerima atau menyangkal gitu ya, apakah validator tersebut akan menjadi evaluator atau yang melakukan assessment terhadap prodi Bapak Ibu semuanya. Kalau misalnya nanti setuju, nanti akan ada semacam Bapak Ibu evaluator itu akan bisa melakukan download dokumen gitu ya di sini. Tapi sebelum setuju, ini Bapak Ibu evaluator itu juga akan memberikan jadwal nanti ya. Proses evaluasi dokumen, kemudian akan melakukan proses evaluasi dokumen dan mengunggah hasil dari pemeriksaan dokumen tersebut ke dalam sistem kembali. Oke, yang bagian ketiga itu adalah penentuan jadwal kunjungan lapangan atau melakukan asesmen lapangan. Setelah mengupload form ledik yang sudah diberi komentar kepada program studi dan program studi tidak dapat membaca form komentar dari evaluator, maka akan ke langkah selanjutnya yaitu jadwal kunjungan lapangan. Di dalam kunjungan lapangan ini, dokumen ledik itu hasil dari evaluasi tersebut itu bisa di-download dua-duanya gitu ya, baik dari evaluator maupun dari program studi. Kemudian evaluator akan menentukan jadwal kunjungan dan melalui sistem, dan jadwal kunjungan tersebut juga bisa dilihat oleh program studi, kemudian mengunggah ledik hasil kalau sudah melakukan kunjungan atau sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dengan surat tugas gitu yang disertakan oleh sekretariat Pikobe, kemudian datang ataupun kunjungan baik online ataupun onsite, nanti tergantung dari keperluan dari hasil evaluasi desk evaluation-nya, yaitu kemudian setelah selesai akan mengunggah hasil ledik yang sudah diberi catatan dari hasil kunjungan lapangan. Kemudian kunjungan lapangan tersebut dilanjutkan ke proses yang berikutnya, yaitu proses kunjungan lapangan. Di sini nanti Bapak Ibu program studi dan evaluator itu juga bisa membuat gitu ya catatan-catatan, dan program studi juga dapat membaca catatan-catatan dari evaluator seperti apa gitu ya. Nah, di sini nanti akan masuk ke dalam sistem dan dilakukan sesuai dengan jadwal. Oke. Alur yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan validasi dan harmonisasi atau penetapan hasil. Di sini nanti akan ditunjuk validator dari hasil Dewan Eksekutif. Validator ini akan diinputkan dalam sistem juga, dan Bapak Ibu validator nanti akan memeriksa hasil dari desk evaluation evaluator dan hasil dari kunjungan lapangan dari evaluator. Validator di sini nanti akan memvalidasi dan memberikan komentar gitu ya, yang dapat dibaca oleh hanya komentar, tapi belum ada nilai. Jadi dari proses yang awal tadi, program studi selalu bisa melihat komentar dari evaluator maupun dari validator, namun belum bisa melihat nilai akhirnya. Nah, setelah nilai akhir ini akan keluar setelah disetujui, disetujui oleh dari Dewan Eksekutif. Jadi kemudian evaluator akan mengunggah form ledik dengan catatan dari validator ke dalam sistem. Terus kemudian nanti kalau sudah diunggah ke sistem, nanti akan diadakan semacam rapat dari Dewan Eksekutif, di mana Dewan Eksekutif ini nanti akan menentukan dan harmonisasi dari hasil-hasil
nilai maupun peringkat yang ada pada batch tersebut. Setelah semuanya diputuskan, maka nanti akan dilakukan generate oleh bidang 2 berkaitan dengan sertifikat IKOB ini. Kalau sudah di-generate, nanti Bapak Ibu dapat mengunduh atau melihat dari sertifikat tersebut beserta dengan catatannya atau dengan berita acara dari evaluasi keseluruhan proses evaluasi, namun dalam bentuk resum akhirnya saja gitu. Oke, ini adalah masa-masa pengajuan yaitu dari batch 1, batch 2, dan batch 3 serta batch 4. Untuk batch 1 ini bisa dimulai dari sekarang gitu ya untuk pendaftarannya gitu ya sesuai dengan tanggal-tanggal yang ada. Kemudian penentuan evaluator nanti ada di bulan Januari. Evaluasi ledik di bulan Januari juga sampai bulan Februari. Kunjungan lapangan di batch 1 nanti Bapak Ibu bisa dilaksanakan akan diasakan di bulan Februari sampai Maret. Terakhir validasi dan harmonisasi itu di bulan Maret dan hasil penetapannya di bulan Maret untuk batch 1. Kalau batch 2 itu di bulan Juni, pendaftaran di bulan dari bulan Januari, hasilnya keluar di bulan September. Dan batch 4 itu pendaftaran dimulai bulan Juli dan akan berakhir di bulan Desember. Oke, mungkin dari saya informasi-informasi berkaitan tentang alur dan proses dari evaluasi dari PIKOB. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak Ibu hadirin sekalian, mengenai alur proses evaluasi dalam PIKOB. Penjelasan tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa proses evaluasi kurikulum sebenarnya cukup sederhana dan sangat terstruktur. Dengan alur yang tepat, program studi dapat memastikan bahwa kurikulum OB yang dijalankan benar-benar terukur, terdokumentasi, dan selaras dengan capaian pembelajaran lulusan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, seluruh alur tersebut tidak harus dilakukan secara manual. Tim PIKOB telah menyiapkan sebuah sistem yang dirancang khusus untuk membantu Bapak Ibu dalam pengukuran dan dokumentasi secara otomatis, terintegrasi dan mudah diakses. Sistem tersebut adalah SIK-OB, Sistem Indeks Kematangan OBE. Melalui SIK-OB, proses yang tampak kompleks dapat disederhanakan melalui fitur-fitur yang memudahkan penginputan, pemetaan CPL, pembukaan capaian, hingga penyusunan laporan secara cepat dan akurat. Dengan adanya sistem ini, Bapak Ibu tidak hanya dibantu dalam proses teknis, tetapi juga dibimbing untuk memastikan standar mutu kurikulum tetap terjaga. Dan untuk menjelaskan lebih jauh bagaimana SIK-OB bekerja, serta bagaimana pemanfaatannya dapat mendukung perguruan tinggi, telah hadir bersama kita Bapak Insinyur Gali Wasis Wicaksono, Eskom MCS. Beliau merupakan sosok dosen sekaligus praktisi sistem informasi yang sangat aktif. Keahlian beliau dalam pembangunan sistem informasi, khususnya sistem kurikulum OBE yang kini sudah diadopsi berbagai perguruan tinggi, telah menjadikan beliau di